Nggak. Un- untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir untuk materi ini ya, untuk materi data mining lanjut untuk S2 Ilmu Komputer. Untuk minggu depan kita full presentasi tugas yang kemarin. Hari ini ada akan presentasi tentang introduction dari tugas yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, Eh, kita mungkin saya butuh waktu 15 menit untuk menjelaskan materi hari ini. Materinya itu adalah tentang evaluasi kinerja. Saya share screen dulu biar. Masih. Sudah kelihatan ya. Untuk Sudah. untuk materi hari ini tentang evaluasi model, artinya adalah hari ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya kita melakukan evaluasi model dari metode yang kita telah kita Wih, implementasikan. Misalnya, kita menggunakan metode prediksi, evaluasinya seperti apa. Kita menggunakan metode klasifikasi, evaluasinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah, jika kita menggunakan metode clustering, cara evaluasinya seperti apa. Itu karena masing-masing tugas data mining itu memiliki evaluasi model yang berbeda. Pertanyaannya adalah, mengapa kita butuh namanya evaluasi model? Itu kan pertanyaannya. Jadi, em, ketika kita menggunakan atau implementasikan sebuah metode dari data mining yang telah kita gunakan, maka jika kita ingin tahu kinerja metode yang kita gunakan ini bagus atau tidak, maka kita perlu melakukan evaluasi kinerjanya. Apakah akurasinya itu bagus atau tidak? Kalau dia akurasinya bagus, berarti itu bisa kita gunakan model yang telah kita implementasikan. Namun sebaliknya, kalau modelnya tidak bagus, maka kita melakukan evaluasi ulang. Jadi kita melakukan uji ulang, training, testing sampai dengan menghasilkan akurasi yang terbaik. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang akurasi dulu ya, sebelum kita. Jadi salah satu evaluasi kinerja yang paling banyak digunakan itu adalah akurasi. Akurasi itu apa sih? Akurasi itu adalah menunjukkan persentase klasifikasi yang bernilai U atau valid terhadap total klasifikasi. Nah, contoh sederhana aja misalnya. Contoh sederhana. Di sini kita memiliki 5 data anggaplah ada mangga, ada jeruk, ada apel dan mangga dan jeruk. Ini ada 5 data asli. Nah, pertanyaannya adalah berapa akurasi dari percobaan di samping ini? Di sini kita memiliki 5 data mangga, jeruk, apel, mangga, jeruk. Di sini kita mencoba menggunakan metode anggaplah metode Nebuyers, metode SPM untuk memprediksi apakah mangga ini ketika kita prediksi dia masuk ke kelas mangga hasil klasifikasinya. Oh ternyata mangga data aslinya adalah mangga, namun hasil prediksi metodenya adalah mangga. Berarti benar ya, berarti mangga hasil klasifikasinya mangga berarti valid, benar. Kemudian di data yang kedua, dia jeruk, tapi ketika model kita klasifikasi ternyata bukan jeruk tapi apel. Berarti salah, klasifikasi invalid. Sampai dengan di paling terakhir, awalnya dia jeruk, di sini kelas awalnya, namun diklasifikasikan dengan jeruk berarti benar invalid. Artinya, uh, akurasi itu adalah berapa nilai yang benar dibagi dengan jumlah data kita. Kebetulan di sini adalah jumlah data yang benar ada 2. Dibagi dengan jumlah data itu sendiri yaitu 5. Berarti 2 dibagi 5. Jadi akurasinya adalah uh, berapa? 0, berapa ya? 2 dibagi 5. Itu akurasinya sekitar 0, sekian. Kemudian ini nah, akurasinya itu adalah 40%. Yang valid cuma 2 dari 5 total percobaan. Berarti 2 dibagi 5. Akurasi model itu adalah 40. Ini bagus atau jelek? Oh, itu jelas. Ini adalah tidak bagus.
Kalau kita melihat dari akurasi aja ya. Oke. Salah satu di dalam data mining, salah satu tabel evaluasi kinerja yang paling banyak digunakan itu ada namanya conversion matrix atau matrik konfusi. Tapi kalau bahasa Indonesia itu confusion itu adalah kebingungan. Jadi kalau kita Indonesia kan matrik kebingungan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah conversion matrix. Nah, ini tabel conversion matrix ini bermanfaat untuk melihat sebaran validitas dari percobaan terhadap metode yang kita gunakan. Contoh sederhana aja. Ini adalah multi kelas ya. Nanti kita coba yang binary kelas. Misalnya, ini ada kelas aktual, ini kelas aktual, ini adalah di konfirmasi materi itu ada namanya kelas aktual, kelas yang sebenarnya, kemudian ada namanya kelas prediksi. Misalnya kita lihat di sini kelas 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 mangga. Awalnya kelas mangga ini jumlah datanya itu adalah di sini adalah 25 ya. Jumlah data dari mangga itu adalah 20. Oke, kita ulangi. Kita ulangi ya. Kedengeran nggak suara saya? Halo? Suara saya kedengeran? Oke. Kita lanjut. Di sini kita akan bicara tentang matrik konfusi atau matrik confusion matrik. Di matrik konfusi ini itu ada dua kelas, yaitu kelas aktual dan kelas prediksi. Misalnya, kita kita coba mangga. Mangga ini jumlah datanya itu adalah dia 25 ya. 25 data. Dari 25 data ini, yang benar diprediksi mangga, jumlah data yang diprediksi benar mangga, awalnya kelas mangga, diprediksi kelas mangga, itu sebanyak 19. Kemudian yang salah diprediksi, awalnya dia mangga, tapi diprediksi apel, itu ada 3. Kemudian kelas mangga diprediksi jambu, itu salah, itu 2. Artinya itu adalah dari 25 data mangga ini, yang berhasil diprediksi sebagai mangga itu adalah 19. Jadi sisanya sekitar 6 itu adalah salah klasifikasi. Kemudian ada apel. Apel yang benar diklasifikasi itu adalah sebanyak 22 dari 25. Jambu, kemudian jambu ini yang berhasil diprediksi benar 21 dari 25. Ini masing-masing kelas itu mangga, apel, jambu sama pear ini adalah datanya 25. Yang terakhir, pear ini adalah yang berhasil diklasifikasikan secara benar itu adalah 23. Artinya adalah jika kita menghitung nilai akurasi, jadi berapa jumlah nilai mangga yang benar ditambah dengan jumlah nilai apel yang benar ditambah lagi jumlah jambu yang benar ditambah jumlah pear yang benar dibagi dengan jumlah seluruh data dibagi dengan 100 sehingga akurasinya itu adalah berapa? Kita lihat akurasinya itu kalau kita lihat di sini akurasi secara keseluruhan. Oke. Kalau kita bicara bicara tentang akurasi secara keseluruhan, berarti jumlah akurasinya itu adalah mangga ditambah apel yang benar 21 ditambah 23 dibagi dengan jumlah data secara keseluruhan 100 sama dengan 85%. Ini adalah akurasi secara keseluruhan. Nah, bagaimana kalau akurasi cuma kelas mangga aja? Kita bisa menghitung akurasi dari mangga aja. Akurasinya itu adalah jumlah data yang benar dibagi dengan jumlah data mangga itu sendiri. Berarti 19 dibagi 25 sama dengan 76%. Namun secara keseluruhan akurasinya itu adalah 85%. Ini adalah perhitungan menggunakan conversion matrix.
Nanti ada semacam apa ya? Nanti ada rumusnya nanti. Rumus akurasi itu bagaimana? Nanti ada rumus kita. Tadi yang multi kelas. Bagaimana kalau dia dua kelas? Kalau dia dua kelas, kalau dia dua kelas itu confusion matrixnya seperti ini. Kalau dia kelasnya cuma dua, ya atau tidak, lulus atau tidak itu adalah binary kelas. Jadi kalau dia dua kelas, rumus confusion matrixnya tuh seperti ini. Jadi ada nilai aktual yang sama dengan yang tadi, kemudian ada nilai prediksi. Nah, misalnya ada kelas positif, kemudian prediksinya positif. Itu dinamakan dengan true positif atau TP-nya. True positif berarti positif yang benar. Nah, ketika dia awalnya dia positif, kemudian diklasifikasikan negatif, itu namanya uh, negatif palsu. Artinya adalah awalnya dia cowok, ketika dia kita menggunakan model, ternyata dia masuk kelamin perempuan, berarti salah klasifikasi, berarti itu adalah perempuan palsu atau false woman. Kemudian yang negatif. Yang negatif, jika kelas negatif diprediksi secara benar negatif, itu namanya true negatif. Namun ketika negatif salah klasifikasi, itu namanya false positif atau FV. Ini sudah ada penjelasannya di sini. TP itu apa, FV itu apa, TN itu apa, FN itu apa. Kemudian ada pun rumus-rumus masing tadi, kita bisa menghitung akurasi, kita bisa menghitung recall, kita bisa menghitung specificity. Nah, sekarang saya jelaskan yang apa sih recall itu, apa specificity itu, apa akurasi itu ya. Karena cuma ini yang kita gunakan nanti. Misalnya contoh sederhana aja. Recall, pertama kita mulai dari pengukuran recall. Recall ini adalah kita gunakan untuk sejauh mana model kita itu mampu melakukan klasifikasi pada kelas positif aja. Itu namanya recall, kelas positif, klasifikasi pada kelas positif aja. Makanya rumusnya itu adalah TP, true positif dibagi dengan true positif dibagi dengan false negatif. Kemudian ada yang kedua, namanya adalah specificity. Specificity ini adalah kebalikan dari recall. Specificity ini adalah sejauh mana model yang telah kita kembangkan itu mampu memprediksi kelas negatif. Jadi kalau recall itu untuk kelas positif, specificity itu adalah kelas negatif. Rumusnya itu adalah TN dibagi dengan FV ditambah dengan TN. Nah, ini recall, specificity. Kemudian kalau akurasi, rumusnya tadi true positif ditambah true negatif dibagi dengan jumlah data kita. Udah itu aja. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus ada recall? Kenapa harus ada specificity? Nah, soalnya gini, kalau kita menggunakan akurasi aja, akurasi itu bersifat bias, bersifat menipu. Karena akurasinya bisa 95%. Namun di salah satu misal kelas positifnya kadang dia 5%, di kelas uh, negatifnya 100%. Itu namanya imbalan kelas. Akurasi itu bersifat menipu, makanya kita bisa harus melihat nilai recall dan specificity. Karena akurasi itu biasanya dibias di kelas imbalance dia nanti. Biasanya kalau kelas imbalance itu akurasi itu tidak apa ya, tidak disarankan untuk dipakai, ada namanya AUC nanti, area under kurva. Baik, kita lanjut. Kita jelasin yang klasifikasi aja, nanti yang kita bahas yang langsung presentasi. Nah, ini adalah di sini kita akan pelajari bagaimana sih model yang bagus itu, bagaimana metode yang memiliki evaluasi yang bagus yang bisa kita gunakan. Jadi, model yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi, untuk kita kembangkan ke dalam aplikasi, itu ada beberapa hal kita harus tahu. Pertama,
Model yang bagus itu seperti apa? Misalnya, coba. Kalau dia recall-nya rendah, kemudian presisinya rendah, atau specificity-nya rendah, itu nggak bagus. Semuanya rendah. Kemudian ada high recall, kemudian low precision itu nggak bagus juga. Karena dia salah satunya yang tidak bagus. Kemudian ada low recall, kemudian high precision, itu juga nggak bagus. Yang bagus itu adalah jika kedua-duanya itu bagus, misal recall-nya 90%, specificity-nya juga 90%, itu adalah idealnya model yang bagus. Jadi ketika high recall, kemudian high specificity itu bagus. Ini dia. Nah, nanti juga ada F1 score nanti yang kita ini digunakan untuk data data tidak seimbang. Rumusnya itu adalah 2 dikali dengan precision dikali recall dibagi dengan precision ditambah recall. Ada namanya AUSI nanti ya, area under kurva, ada metode, ada rumusnya juga nanti. Mungkin itu aja yang perlu kita bahas untuk yang evaluasi kinerja. Silahkan dibaca aja. Nanti kalau ada yang belum paham, silahkan ditanyakan di grup. Ini yang untuk regresi bisa dipelajari di slide ini. Sudah ada regresi rumusnya. Bisa kita menggunakan main, bisa menggunakan RMSE, kemudian kita bisa menggunakan MAPE, eh, MSE, main, R square juga bisa gitu. Kemudian kalau dia clustering, kita bisa menggunakan evaluasinya adalah Silhouette coefficient, mutual information, dan elbow juga bisa. Ini rumus Silhouette coefficient. Silahkan dipelajari aja. Kita fokus di ini aja, kita fokus di presentasi pendahuluan aja hari ini. Oke, silahkan. Siapa yang mau presentasi? Saya Pak. Saya.